Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat teman-teman yang ada di Hong Kong ataupun Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea, Jepang. Terima kasih. Makau juga, tidak lupa Makau karena saya melihat ada beberapa pemirsa yang dari Makau, dari New Zealand juga, dari Amerika juga. Aku nunggu telepon dari Amerika juga karena terlalu banyak SMS, yang dari Amerika, "Boleh nggak kamu SMS saya dengan tulisan, 'Mbak Yuni, saya yang dari Amerika, nama saya ini.'" Mungkin saya akan ketik dan saya akan cari karena terlalu banyak SMS masuk sampai saya over ya, dan saya sendiri tidak ingin overload karena saya sebagai pembantu pembantu kalian, pribadi adalah sebagai pembantu kalian yang tidak ingin diri saya terlalu banyak terjerumus dalam curhatan. Jadi saya cuman pembantu yang membantu mengasih solusi pada kalian. Kasarannya aku itu pembantu kalian gitu loh. Tapi saya tidak akan ambil job terlalu banyak dari curhatan itu. Makanya saya tidak ingin pribadi saya overload dan jadinya saya toxic. Kenapa saya sangat menghindari sekali? Karena kenapa? Kalau saya tidak bisa menyaring kata-kata saya akan berubah menjadi racun ya. Kata-kata saya akan menjadi racun pada kalian. Kenapa? Kalian sudah percaya sama saya, terus tiba-tiba saya nanggepin curhatan itu dengan emosi, maka kalian kalian yang sudah ngefans sama saya, apapun yang saya katakan walaupun salah, kalian akan membenarkan. Nah ini adalah bahaya. Bahaya buat saya dan bahaya buat pengikut saya. Jadi kenapa saya selalu bilang, saya tidak akan memaksakan diri saya sendiri untuk overload. Kalau saya turutin 50 curhatan satu hari itu bisa, Mbak. Banyak lagi curhatan. Oh ini SMS HP itu banyak yang belum saya kebuka gitu loh. Iki lho bukan buat bedak ya, kalian iki mesti lejak ngomong kira-kira ini, "Mbak Yuni, aku tertarik karo iku sing mau cekeli iku." Ini bukan buat bedak oh, iki Sony ya, wis ngomong bolak-balik ae cek diomongi iki jarine gawe wedak, kudu iki Sony, ndek Sony. Jadi balik lagi pada masalah awal tadi. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa pribadi saya sendiri ada filternya. Jadi kalau saya sendiri nggak ada filternya, nggak kuat, Mbak, terima curhatan yang kadang-kadang nggak masuk akal itu nggak kuat juga, saya manusia, nggak bisa, kadang-kadang saya juga terpancing emosi. Dari itu saya benar-benar minta maaf buat Mbak-Mbaknya yang di luar sana yang kadang-kadang SMS tidak saya balas. Coba kalian SMS sekali lagi, kalau SMS-mu tuh muncul lagi ke atas, pas saya ada waktu, saya biasanya buka lagi, Mbak. Jadi kalau kalian curhat, waktu yang tepat, waktu yang bisa saya angkat adalah jam 10.30 sampai jam 5.30, itu waktu-waktu saya bisa ngangkat telepon. Kecuali saya pas ada tugas kantor ya, sorry, kecuali saya pas ada tugas kantor. Jadi kalau pas jam-jam 10.30 sampai jam 5.30 itu kebanyakan telepon itu saya angkat. Tapi kalau sampean telepon aku malam atau pagi sekali atau sore sekali, saya nggak bisa ngangkat, Mbak. Jadi, buat Mbak-Mbaknya yang di luar sana, saya juga butuh filter, saya juga butuh waktu untuk jadi diri saya sendiri, menjadi istri, menjadi ibu atas anak-anak saya, menjadi menantu atas mertua saya, dan menjadi anak atas ibu saya. Jadi saya juga manusia biasa yang tidak bisa menghandle semuanya. Karena itu saya selalu bilang, saya mengajak orang-orang yang di luar sana, yang mampu ataupun yang bisa menerima curhatan dari sesama TKW, maka saya akan lebih senang lagi setidaknya sama-sama meringankan beban walau hanya untuk mendengarkan curhatan. Sebenarnya mereka kadang-kadang di antara mereka itu tidak butuh solusi, Mbak. Jadi mereka itu butuh orang mendengarkan curhatan mereka. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang lain selain saya bisa diterima di luar sana. Tapi saya rasa sebenarnya kita semua harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah masalah psikologi ya, masalah mental. Karena kita di Hong Kong sini adalah yang dihajar mental. Mental kita habis-habisan, Mbak. Masih dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, itu kan semuanya hajarnya di mental. Ya saya tahu, dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan 4.000.000, 4.000.000, 8.000.000 ya. Tapi mental kita benar-benar dikuras habis ya. Kita wah bangun pagi sampai tidur itu ngoceh aja majikannya. Ini salah, itu yang satu. Belum lagi masalah keluarga di rumah.
ibu, bapak minta uang, anak, suami minta uang. Wah, gawat lagi ya. Belum lagi masalah pertemanan. Pertemanan ini juga juga eh, ngeri-ngeri sedap ya. Tiap hari dikirimin tongkol, dikai jangan tewel, habis itu diajak ngutang bareng. Aduh, susah bobrok pindo. Jadi kadang-kadang kita itu secara sadar dan tidak sadar kita tuh emosi kita terpancing, Mbak. Dan di situ kita linglung wes. Ini masih ada beberapa lagi yang kasus data ganda. Gara-gara kasus data ganda keweden mulai Indonesia wes gak balik mrene meneh. Padahal kan data ganda, sekali lagi data ganda di Hong Kong itu sangat top chair, di mana mereka itu tidak akan menghukum kita karena ya tetap menghukum kita. Sorry, salah saya ngomong. Tapi hukumnya sangat fleksibel sekali ya, di mana Hong Kong mungkin mengetahui bahwa semua itu bukan kesalahan kalian. Di mana Hong Kong juga tahu bahwa di PT itu ada permainan yang di mana di luar kontrol kita. Sama seperti saya dan Anda ya, sampean sama aku ya dasarnya wong desa, orang miskin, masuk PT suruh ngubah ini ngubah itu yo ae, yang penting gak bayar duit, perkara potongan ya terserah PT. Jadi kita cuman bilang ya aja. Sekali lagi saya dan Anda itu orang kampung yang mungkin kita sebagian dari kita juga berpendidikan, tapi kan gak ngeh banget dengan peraturan, Mbak. Siapa yang tahu tentang peraturan? Oh, saya aja belajarnya bertahun-tahun. Wah, dari 2010 saya itu mempelajari Hong Kong. Oh, delon. Dari 2010 baru sekarang 12 tahun saya belajar. Baru sekarang ada YouTube. Kalau ada YouTube mulai dulu, ya YouTube saya dari 2012, tapi kan gak ngeh. Saya tuh nggak ngeh ya namanya pendidikan itu bisa disebarluaskan di YouTube gitu loh. Jadono terkenal mulai mbiyen, tapi masalahnya sekali lagi jodoh, rezeki, umur itu Tuhan yang ngatur. Jadi jodoh saya sama YouTube baru tahun 2022 ya, walaupun sudah bukanya dari 2012. Tapi saya percaya berkat Tuhan itu selalu mengalir, yang penting tujuan kita. Sekali lagi tujuan kita sebagai apa, inginnya apa, dan berkat itu mengalir begitu aja, dan ikhlas, jangan lupa ikhlas. Berdoa, itu yang paling penting. Karena saya sangat percaya doa merubah segalanya. Dan jangan menyepelekan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu akan menjadikan tindakan pada kita. Tindakan kita itu akan menjadikan takdir kita. Dimana takdir kita, kalau kita selalu pikirannya jelek, ngomongin orang jelek terus, kan akhirnya dari mulut itu mengeluarkan kata-kata jelek toh, Mbak. Kalau sudah mengeluarkan kata-kata jelek, tindakan kita jelek nggak? Yo iya no, digampari orang mah, dilolone wong, digepui wong. Akhirnya kita juga ngepui wong. Nah, takdir kita di penjara. Bener nggak? Karena pikiran, semua itu apa yang kita lakukan hari-hari ini adalah buah dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, mulut kita baik, keluarnya baik, saat ada sesuatu kita mencoba menarik diri dan mencoba untuk terbaik. Apakah itu jaminan tidak difitnah? Loh, bukan jaminan juga. Masih ada aja orang yang menjatuhkan kita, yang hati-hati aja kepreset, apalagi yang nggak hati-hati. Di sini bisa difahamin ya. Jadi ya udah, kalau kita memang sudah melakukan yang terbaik, selebihnya serahkan sama Tuhan, karena memang iya apa ya, takdir Tuhan itu maha segalanya. Kita sudah punya pikiran baik, keluar dari mulut kita baik, tindakan kita baik, yo masih jatuh, yo anggap aja itu tuh kita menuai karma kita. Mungkin dulu-dulunya masih perawane awake dhewe waktu di Indonesia itu pernah melakukan hal yang buruk secara tidak langsung atau tidak sengaja, ya itu karma kita gitu aja loh, Mbak. Jadi hidup itu enteng. Saya selalu berpesan buat mbak-mbaknya, kalau kita tahu punya masalah dan kita kepikiran sampai kurus kering gara-gara data ganda, lah yo edan no. Loh, kita itu tahu ada masalah. Ya udah, kita pikirkan yang terbaik ya. Namanya masalah tetap aja dibuat enjoy, buat enjoy, tetap bekerja, fokus pada pekerjaan biar majikan tidak menginterminate kita. Posisi kita kasus, majikan tidak membuang kita. Yo kita fokus kerja. Loh, kita enggak fokus kerja, sele genje. Jadi stres, yo angel rek. Bener enggak? Jadi kalian saat ini data ganda dan belum ditangkap. Loh, yo ojo mikir ditangkap dike. Ya udah, tetap sedia payung sebelum hujan. Pada akhirnya tetap ditangkap, ya tetap tersenyum. Loh, memang itu kesalahan kita kok. Ya kita mau tidak mau mengakuinya. Apakah dihukum? Ya dijalanin.
Apakah kita dengan sekarang kurus kering mikirin suatu saat tidak dihukum? Ya tetap dihukum. Saya selalu berpesan bahwa sedia payung sebelum hujan. Mbak Yuni, ternyata waktu keluar hujan payungnya rusak. Loh, resiko. Resiko payungnya rusak. Terus kenapa? Apakah kita tidak akan basah? Ya kita tetap basah di hujan-hujan. Apakah kita harus menangis karena hujan itu? Tidak. Kalau bisa, menarilah di bawah hujan. Payungnya rusak ya tetap nari, joget. Kenapa? Apakah itu akan mengurangi beban kita? Tapi setidaknya kita tetap bahagia. Itu loh Mbak pesan saya. Jadi nggak usah dipikir terlalu kepol buat yang data ganda itu sampai gak iso turu, sampai sembarang salah, hati-hati loh. Kalian data ganda, mari ngono belanja di supermarket lali ketangkep, malah kasus kriminal. Tetap fokus sama pekerjaan, data ganda kita jalanin. Kalaupun kalian belum dipanggil, tetap fokus sama pekerjaan. Nggak usah wedi dhewe Rek. Kalian ini wedi nih di pol-pol nih. Itu aja dari saya, terima kasih. Pesan saya, tetap fokus, berpikiran positif. Agar pikiran kita keluar dari mulut kita juga positif. Dan tindakan kita positif. Saat tindakan kita positif, takdir kita menjadi lebih baik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.